Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me Zulfan Afdillah and welcome to Rabbanians channel. Kali ini kita akan bahas mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Perjanjian Lama. Sebelum kita melanjutkan video ini, sebelumnya ada disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk menyerang suatu kelompok agama ataupun kepercayaan tertentu. Juga tidak bermaksud untuk membenci suatu pemeluk agama maupun keyakinan tertentu. Baik kalian itu Kristen, Buddha, Yahudi, dan juga Hindu dan sebagainya. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan keyakinan saja. Internet adalah platform publik yang mana penggunanya bebas untuk menyampaikan opini dan juga aspirasi mereka dengan cara yang sopan, santun, dan beretika. Itulah sebabnya video ini dibuat semata-mata hanya untuk memberikan informasi, wawasan, dan untuk menambah keyakinan, bukan untuk provokasi. Mengenai Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6, bahwa Nabi Muhammad telah diramalkan dan dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Itulah sebabnya kenapa aku termotivasi untuk membuat video ini. Nah, mengenai nubuatan yang akan kita bahas ini berkaitan erat dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 146. Di mana sebenarnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani sebenarnya mereka lebih mengetahui ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana informasi yang terdapat dalam kitab mereka. Bahkan dalam sejarah ada dua pendeta yang bertemu langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan juga mengimani apa yang dinubuatkan dalam kitab mereka. Waraqah bin Naufal, salah satu pendeta dari Mekah, beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan juga meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya beberapa hari setelah kerasulan Nabi Muhammad, beliau wafat. Pendeta kedua adalah Buhaira. Buhaira merupakan pendeta yang berasal dari Suriah. Bahkan beliau memiliki kuil yang berada di Syria. Buhaira bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad masih berusia 12 tahun. Jadi pada saat itu Abi Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW, berdagang ke Syria bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Buhaira melihat sosok Rasulullah SAW, beliau meyakini bahwa yang ada pada Nabi Muhammad SAW adalah tanda-tanda kerasulan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab mereka. Makanya Buhaira berpesan kepada Abi Talib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dari kejahatan orang Yahudi. Karena orang Yahudi sangat tidak ingin ada nabi selain dari bangsa mereka, yaitu Bani Israel. Berangkat dari Al-Baqarah ayat 146, kita akan membahas salah satu kitab dalam Bible, yaitu Yesaya pasal 42. Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya terangkan dulu bahwa dalam Bible itu terdapat dua bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Bagi orang Yahudi, mereka hanya mengakui Perjanjian Lama dan tidak mengakui Perjanjian Baru. Dan bagi orang Nasrani, mereka mengakui Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah Taurat, kemudian Perjanjian Baru adalah Injil. Yesaya sendiri merupakan bagian dari Alkitab atau Bible yang termasuk ke dalam bagian Perjanjian Lama dan juga golongan dari Nevi'im atau para nabi. Yesaya sendiri merupakan nabi kecil dari Bani Israel yang tidak diterangkan dalam Al-Quran. Namanya Yesaya atau Isaiah bin Amosh atau Sya'ya bin Amsyaya. Beliau merupakan nabi dari Bani Israel yang hidup sebelum kerasulan Nabi Zakaria maupun Nabi Yahya dan meninggal karena digergaji oleh Yahudi. Kitab yang ditulis oleh Yesaya ini kemudian menjadi ramalan akan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Namun umat Kristen menolak untuk menerimanya, bahkan mengatakan bahwa sebenarnya yang ditulis oleh Yesaya dalam kitabnya ini merupakan ramalan atau nubuatan kepada Isa atau Yesus, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk membuktikannya, mari sama-sama kita kaji Yesaya pasal 42 ini. Pada ayat pertama menjelaskan mengenai nubuatan terhadap sosok rahasia ini yang sangat istimewa. Ayatnya berbunyi, "Inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku." Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku yaitu hamba Tuhan dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi yaitu Tuhan senangi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Bukti lain bahwa Yesaya ini merupakan ramalan terhadap Nabi yang akan datang terbukti pada ayat ke-9 yang berbunyi, "Sekarang yang kuramalkan sudah menjadi kenyataan. Aku mau memberitahukan hal-hal yang baru.
Sebelum itu terjadi, sudah kukatakan kepadamu. Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak sedikit memaksa, maka kita akan melompat beberapa ayat berikutnya yang terlihat lebih objektif, yaitu Yesaya 42 ayat ke-11. Hendaklah padang gurun dan kota-kotanya memuji Tuhan. Baiklah penduduk Kedar memuji Dia. Hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan berseru-seru dari puncak gunung. Ayat ini menunjukkan lokasi di mana Nabi ini akan diutus, yaitu penduduk Kedar dan penduduk Sela. Namun, apa itu penduduk Kedar dan penduduk Sela? Kedar atau Qaidar merupakan anak dari Nabi Ismail bersama dengan Sayyidah. Kedar sendiri dari keturunannya itu kemudian melahirkan suku Kedar dan kemudian melahirkan kerajaan kuno yaitu Kingdom of Kedar. Kedar sendiri merupakan suku yang berada di Jazirah Arab. Menurut Umar bin Abdul Aziz, yaitu cucunya dari Umar bin Khattab, bahwasanya bangsa Arab Hijaz, yaitu Madinah dan Mekah, nenek moyang mereka adalah keturunan dari Kedar dan Nabid. Pada tahap ini kita dapat fahami bahwa Nabi yang akan diutus ini, menurut ramalan Yesaya ayat 11 ini, bahwasanya Nabi tersebut akan diutus di daerah Jazirah Arab. Nah, jika kita fikir-fikir, Nabi yang diutus di Jazirah Arab hanyalah Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa penduduk Sela? Ayatnya berbunyi, hendaklah penduduk Sela bersorak-sorai dan berseru di puncak gunung. Penduduk Sela dan puncak gunung. Jika kita searching di internet Gunung Sela atau Sela Mountain, maka kita akan dapat informasi bahwa Sela merupakan gunung yang berada di Saudi Arabia. Al-Hamdani, salah seorang dari pakar sejarah maupun geografi, bila mengatakan bahwa Gunung Sela adalah bagian dari kota Madinah. Dengan begitu kita dapat fahami bahwa penduduk Kedar adalah penduduk dari Jazirah Arab dan penduduk Sela adalah penduduk Madinah. Hal ini 100% mengidentifikasikan bahwa orang yang diutus ini adalah Nabi Muhammad SAW. Namun apakah yang dimaksud dengan hendaklah penduduk kota Sela bersorak-sorai dan juga berseru-seru dari puncak gunung? Ini maknanya adalah Rasulullah SAW disambut oleh penduduk kota Madinah ketika beliau hijrah dari Mekah. Dan penyambutan tersebut diiringi dengan syair yaitu Tala'al Badru Alaina. Selain penduduk Madinah yang orang Arab, juga disambut oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada saat itu. Ngomong-ngomong soal penduduk Madinah, ya sebagaimana disebutkan oleh sejarah yang kita pernah belajar sejarah kebudayaan Islam, di mana disebutkan bahwa kota Madinah banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Bahkan di sana terdapat 3 klan Yahudi terbesar, di antaranya Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang Yahudi di Madinah? Kenapa tidak ada di Mekah? Padahal kan Mekah adalah pusatnya perdagangan pada saat itu. Nenek moyangnya orang Yahudi di Madinah meyakini bahwa kota Madinah ini merupakan kota yang telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Sehingga mereka berkeyakinan kota ini adalah kota yang diramalkan dalam kitab mereka. Sehingga mereka hidup di kota Madinah, berasimilasi dengan penduduk Arab, berbahasa Arab, berpakaian Arab, beradat istiadat bangsa Arab. Hanya saja mereka tetap berpegang teguh pada fanatik kebangsaan mereka, yaitu Bani Israel. Pada poin ini, kita meyakini bahwa 100% ayat ini menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ia diutus untuk negeri Arab, kemudian disambut oleh penduduk Madinah, dan kemudian juga disambut dengan perayaan atau sorak-sorai. Nah, sedangkan Yesus atau Isa alaihissalam, beliau diutus kepada bangsa Bani Israel yang ada di Israel. Hal ini kontradiktif dari ramalan yang terdapat dalam Yesaya ayat 11 ini. Dalam Yesaya ini juga menginformasikan bahwa sosok utusan ini akan membawakan sesuatu yang baru. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-10, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Statement new song atau lagu baru ini mengidentifikasikan bahwa adanya syariat baru, adanya hukum baru yang dibawakan oleh utusan ini. Bahkan kata pujilah Dia, hai seluruh alam ini, hai seluruh bumi ini, mirip dengan ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujilah Dia, hai seluruh bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa tidak membawakan sesuatu syariat apapun yang baru. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya. Yesus bahkan mematuhi dan mengikuti syariat yang dibawakan oleh Nabi Musa, yaitu Taurat. Dia tidak pernah menyanyikan lagu baru, melainkan Nabi Isa menyanyikan lagu yang sama seperti yang dinyanyikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawakan syariat baru, yaitu Al-Quran. Dalam Yesaya 42 juga memberi informasikan bahwa Nabi ini memiliki misi universal. Dalam Yesaya ayat 6 menjelaskan, Menjadi perjanjian bagi umat manusia dan cahaya bagi semua bangsa. apa itu jental? Jental atau goyim dalam bahasa Ibrani menunjukkan sebutan bagi orang non-Yahudi. Dan Nabi Muhammad merupakan satu-satunya Nabi yang diutus untuk semua bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Saba ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hal ini juga tidak cocok apabila dinisbatkan kepada Yesus, karena Yesus diutus khusus untuk Bani Israel. Ini sebagaimana disebutkan dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lebih lanjut lagi, Yesaya ini juga memberikan informasi mengenai kondisi umat yang diutus kepada mereka utusan yang spesial ini. Disebutkan dalam Yesaya ayat ke-16, Mereka akan kutuntun dari jalan-jalan yang tidak mereka kenal. kata jalan yang tidak mereka kenal ini sangat cocok jika disebarkan kepada bangsa Arab. Itu dikarenakan bangsa Arab belum pernah diutus kepada mereka satu orang nabi pun, kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Yesus, karena Yesus diutus untuk Bani Israel, yang mana Bani Israel banyak diutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Pada ayat berikutnya lebih spesifik lagi bahwa Nabi ini akan diutus kepada umat yang menyembah berhala. Orang yang percaya kepada patung berhala dan mengakuinya sebagai ilah mereka. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka merupakan penyembah berhala. Di antaranya ada Hubal, Manat, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Lagi-lagi hal ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Isa ataupun Yesus. Itu dikarenakan bangsa Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka adalah monoteis yang menyembah satu Tuhan saja. Saya juga menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan. 9 di antaranya terjadi pertempuran dan selebihnya musuh menyerah. Sedangkan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Bahkan menurut tradisi ajaran Kristen, Yesus wafat di tiang salib. Dari bunyi Yesaya pasal 42 ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini lebih cocok jika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dinisbahkan kepada Yesus atau Isa alaihissalam, terjadi banyak kontradiksi antara fakta, realita, dan juga ramalan yang terdapat dalam ayat ini. Beberapa hal nubuat dalam Yesaya pasal 24 ini yang tidak cocok dengan nisbatan kepada Isa alaihissalam, di antaranya adalah dalam Yesaya ayat 6, bahwasanya sosok utusan ini akan diutus untuk semua bangsa, dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua bangsa, sedangkan Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Yesaya pasal 42 ayat ke-10, sosok ini dijelaskan bahwa ia akan membawakan syariat baru. Dan Yesus Kristus sama sekali tidak membawakan syariat baru. Injil hanya sebagai penggenap dari Taurat. Sedangkan Nabi Muhammad SAW membawakan syariat baru, yaitu Islam dan Al-Quran. Yesaya pasal 42 ayat 11 bahwa sosok ini akan diutus untuk bangsa Kedar, yaitu bangsa Arab sendiri, dan disambut oleh penduduk Sela, yaitu penduduk Madinah. Sedangkan Isa alaihissalam sendiri atau Yesus Kristus diutus untuk Bani Israel. Yesaya pasal 42 ayat ke-13 menerangkan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior dalam peperangan, dan Nabi Muhammad SAW sering mengikuti peperangan, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengikuti peperangan sama sekali. Yesaya pasal 42 ayat ke-17 menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini akan diutus kepada penduduk yang menyembah berhala. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Arab menyembah berhala seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak cocok apabila dinisbahkan kepada Yesus Kristus atau Isa alaihissalam, karena bangsa Yahudi tidak menyembah berhala. Mereka adalah monoteism. Dan jika kita perhatikan Yesaya pasal 42 ini, 100% lebih cocok ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri, dan sangat kontradiktif apabila ditunjukkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, saya mengerti bahwa di luar sana banyak umat Kristiani maupun Kristen yang menyangkal dari realita ini. Dan itu pun saya memaklumi, dan itu terserah pada Anda. Tugas saya hanya menyampaikan kepada Anda. Dan video ini bukan bermaksud untuk memprovokasi.
hanya untuk menambah wawasan dan juga menambah keimanan. Bagi Anda Muslim tentunya video ini mudah-mudahan ya dapat menambah keimanan kita dan dapat menambah keyakinan kita mengenai status Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Pastikan jangan ada perdebatan dalam kolom komentar, karena tugas kita adalah hanya untuk menyampaikan. Soal menerima dan tidaknya itu bukan hak urusan kita. Dan menyampaikannya pun dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan pun apabila berdebat dengan cara yang baik. Dan apabila video ini memang bermanfaat untuk kalian, menambah wawasan dan juga menambah keyakinan, jangan lupa tekan like. Dan apabila memang video ini powerful, mind-blowing, silahkan kalian share video ini ke kawan-kawan kalian. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video ini, karena akan ada banyak video-video seru lainnya yang akan kita publish. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me Zulfan Afdillah and welcome to Rabbanians channel. Kali ini kita akan bahas mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam perjanjian lama.